yatluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi wa ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang, atainahum, yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi Allah memberikan kepada mereka, yatluna, mereka membaca, yatluna, mereka membaca, haqqo, sebenar-benar, tilawata, haqqo tilawati, sebenar-benar membacanya. Ulaika, mereka itu, ulaika, mereka, yu'minuna, beriman, bihi, kepada wahyu. Haqqa tilawatahu. Wa may yakfur, barang siapa yang mengingkari bihi, kepada wahyu itu, faulaika, maka mereka, mereka itu, al-khasirun, termasuk orang yang rugi. Alladzina atainahumul kitab, alladzina atainahum, atainahumul kitab atau alladzina yatluna, alladzina atainahum. Coba dibuka Al-Baqarah 121. Alladzina atainahum, ada? Coba baca dulu. 120. Ya, 21. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina atainahumul kitab. Bahasa ada yang bilang. Alladzina, orang-orang, atainahum, terus mukitabat, yatlunahu haqqo tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Alladzina atainahum, mereka yang diberikan Alkitab itu kalau kita apa? Al-Qur'an. Mereka yang diberikan Al-Qur'an kemudian membaca dengan sebenar-benar membacanya. Haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benar membacanya. Bagaimana cara membaca dengan pembacaan yang sebenar-benarnya? Bacaan Al-Quran itu bukan bacaan yang formalitas, bukan bacaan yang formal yang dibaca setiap hari, bukan seperti itu. Kan biasanya kalau pagi Ramadan itu kalau mau beres 2 balita itu, bukan hanya sekedar formal itu, tetapi sebenar-benar membaca itu adalah memahami isi Al-Qur'annya dan mengamalkannya. Itu baru haqqo tilawatihi. Nah, sekarang bagaimana orang itu mau memahami, mengamalkan isi Al-Quran kalau dia sendiri tidak memahaminya? Jadi haqqo tilawatihi itu adalah membaca, memahami isinya, kemudian mengamalkannya. Jadilah Al-Quran itu adalah panduan moral nanti. Jadi bukan hanya sekedar dibaca saja. Kalau dibaca itu kan rame-rame. Kenapa banyak orang yang hanya sekedar membaca kemudian perilakunya jauh dari isi Al-Quran? Karena tidak memahami isi Al-Qurannya. Nah,
orang yang membaca Al-Quran kemudian dia memahami isi Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, maka kata Allah, ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah yang beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau hanya sekedar membaca Al-Quran kemudian perilakunya jauh dari Al-Quran, itu belum disebut beriman. Jadi yang disebut beriman itu membaca, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya. Baru itu disebut orang yang mengimani Al-Quran. Nah, kenapa banyak orang yang menyeleweng dari Al-Quran? Karena dia hanya sekedar membacanya pembacaan yang formal saja, baca nerleng Fatihah. Walaupun wa yata'abbadu bi tilawati, membacanya disebut ibadah, tapi kalau hanya sekedar ibadah kemudian belum bisa mengamalkan, itu belum disebut totalitas beriman kepada Al-Quran. Nah sebaliknya, orang yang wamayyakfur, yang mengingkari isi Al-Quran, ingkar, tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan Al-Quran, sulit mengamalkan Al-Quran itu kalau tidak memahami isi Al-Quran. Makanya mudah-mudahan kapan ada waktu kesempatan ya kita bahas, tidak usah banyak-banyak, satu hari satu ayat supaya kita paham isi Al-Quran kemudian bisa mengamalkan isi Al-Quran itu. Karena sulit untuk mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak memahami isi Al-Quran. Makanya banyak orang yang jauh dari isi Al-Quran karena tidak tahu isi Al-Qurannya. Bagaimana orang mau mengamalkan isi Al-Quran kalau dia tidak memahami isi Al-Quran. Nah kebalikannya, barang siapa yang mengingkari, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mau menggali isi Al-Quran, maka kata Allah, faulaika, mereka itu umul khosirun, termasuk orang yang rugi. Jadi orang yang rugi, yang tidak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mau menggali Al-Quran, bahkan sampai tidak mau mengamalkan Al-Quran. Itu kebalikannya. Jadi orang yang beriman, orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menggali Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Kebalikannya, kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mau menggali Al-Quran, tidak mau tahu isi Al-Quran, maka itu disebut orang yang rugi. Kerugian imateri itu lebih, dalam hal ini kerugian imateri ini lebih rugi daripada kerugian materi. Kalau kerugian uang tidak seberapa, tapi kalau kerugian di hadapan Allah itu luar biasa. Maka jangan sampai kerugian itu rugi di hadapan Allah. Biarlah rugi di dunia itu, tapi jangan sampai rugi di hadapan Allah. Saja yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-121. Mohon maaf atas segala hilapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.